pagi, siang, sore, malam, atau dini hari. Tapi yang nggak boleh kalau kita nggak nonton podcast PAD. Oke, hari ini kita di Lamongan. Jargonnya gini Pak, Lamongan menggila. Kita bareng-bareng Bapak, Lamongan menggila. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu, yaitu Bapak Dewan dari Komisi C. Dan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah sayang hati-hati baper, kalau sudah baper jangan dibiarin. Oke, yuk sekarang kita mau kenalan dari mana ini? Sudut kiri atau sudut kanan? Dari yang paling baper. Oh, dari yang paling baper dulu. Silakan Bapak. Baik, masyarakat Jatim, nama saya Suyatmi Priasmoro alias Kang Suyat kalau dimaksudkan dipanggil. Saya dari Partai Nasdem, dapil saya Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, dan Pacitan. Banyak buah-buah di sana, silahkan ayo kita berwisata ke Pacitan dan sekitarnya. Siap. Selanjutnya dari Kang Suyat, kita menuju ke daerah dapil mana ini? Saya. Oke. Saya ini aslinya Lamongan. Lamongan. Tinggal Siap. di Gresik, tapi di dapilnya Bojonegoro dan Tuban. Wow. Ya, nama Fauzan Badi dari fraksi PKB. Siap, Pak Fauzan. Kalau ini Pak, selanjutnya siapa lagi yang mau berkenalan? Ya, baik. Oke. Ya, langsung nyambung ya. Siap Pak Nasi. Saya Nasih Ashal dari sama dengan Kang Suyat, Nasih Nasdem. Dapil saya dari Madura. Oke. Madura itu apa? Negara paling Iya. Sudah jadi jauh. negara. Inggris Timur. Ya, negara Indonesia paling jauh. Belum jadi negara masih bagian dari Asia. Oke, baik ya. Siap. Nggak mau pindah provinsi katanya Pak. Sudah nggak bisa pindah di Provinsi Madura Raya. Nggak ya, Nggak. Pak Nasi? Masih cinta Indonesia. Masih cinta Jawa Timur dan Indonesia. Oke, silakan selanjutnya. Oke, baiklah. Iya. Selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Saya Mama. Nama panjangnya Muhammad Mahdi dari Madura juga. Itu aja, nggak usah panjang-panjang, nanti ada yang baper. Oke, siap. Oke, Engels. Silakan. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast Bapeda Jatim. Saya Aufa Zafiri, biasanya dipanggil Sam Azet. Oh, sama AZ. Kalau Sam Azet berarti dapilnya Malang Raya. Oh, gitu. Ya, biasanya kan bahasa Malang itu dibalik-balik. Betul, betul. Sam A sampai Z atau bagaimana ini? Jadi kan inisial Aufa Zafiri kan jadinya Azet. Oh, gitu. Oke ya. Baik, kita sudah kenal ya para dulur semuanya. Jadi bapak-bapak, hari ini kita mau ngobrolin terkait dengan pajak. Nah, Pak, mungkin boleh kita santai saja, boleh siapa saja nanti yang memberikan tanggapan. Jadi ada kantor bersama-sama. Nah, kira-kira apakah itu sudah cukup bisa untuk mengcover atau melayani kebutuhan dari masyarakat saat ini? Gimana? Siapa dulu? Tunjuk aja. Kakak atau terus? Tunjuk aja, gitu. Saya tunjuk aja. Nggak mau menunjukkan diri di belakang. Gak ada yang sombong di sini. Oh, nggak ada yang sombong, betul. Kita gimana? Gus Gimana, Mama. Kak? Gus Mama. Gus Mama. Memang juga. Oke, Yang Gus paling Mama. pembilan. Yang paling pembilan. Yang paling pembilan ini dong, masih Lamongan tuh sebenarnya. Oke, silakan Jadi Gus. satu menarik ya. Jadi sebagai fasilitas pemerintah untuk menarikan pajak, memang ada metamorfosa dari fungsi pajak dari fungsi kantor pajak dan kantor sama-sama. Dan sebenarnya sudah cukup baik, tapi saya berharap memang menjadi tidak seformil hari ini sebenarnya. Saya melihat kantor Samsat itu masih kayak angker gitu bagi sebagian orang. Betul. Jadi itu mungkin satu tambahan yang bisa nanti ditambahkan sama teman-teman yang lain. Oke, katanya angker gitu ya. Jadi gimana nih caranya akhirnya membuat tidak angker atau seakan-akan jadi malam Jumat Kliwon terus? Iya, gitu iya, ya, iya. bersama ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau menambah? Monggo. Oke. Yeah. Jadi gini Mbak Era, Sam Azet ini. saya sepakat memang perlu adanya kantor Samsat. Jadi kantor itu representasi pemerintah untuk salah satu fungsi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memberikan pelayanan publik. Nah, di mana pelayanan publik ini kalau terkait dengan Bapeda itu pembayaran pajak kendaraan bermotor itu
Ya memang ini mungkin yang saya tekankan di sini adalah inovasi ya. Karena sejak saya masih kecil sampai sekarang ini ya tidak kecil lagi kan gitu. Ketika berbicara tentang pajak kemudian bayar pajak samsat, rata-rata mindset yang ada di pikiran masyarakat itu masih satu. Ini cara bayarnya kita. Terus males ngantri, Betul. ngapunten males ruwet. Nah, inilah yang kemudian saya merasa melihat ini perlu dievaluasi dan harus ada inovasi berkelanjutan agar masyarakat ini bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan pelayanan publik yang memang menjadi hak warga Jawa Timur. Oke, berarti memang betul seperti saya. Ini saya manggilnya Mas atau siapa ini? Mas. Apa dulu apa? Oke. Ya, seperti saya orang awam gitu kadang bingung gitu. Tapi baru 2 tahun yang lalu saya tahu, oh ternyata kalau bayar itu nggak mesti loh kita datang ke kantornya, tapi bisa loh. Kayak misalnya, mulainya menyebutkan iklan ya Pak ya, di Indotit gitu ya, atau di Alfa gitu ternyata juga bisa. Dan itu sangat dekat dari tempat kita berada. Hanya memang tidak semua orang akhirnya tahu informasi tersebut. Mungkin ada lagi yang harus ditambahkan? Oke Kang. Ya tadi di luar channel keberadaan samsat atau cara pembayaran yang konvensional sebelumnya kan masih saja itu didatangi, kantor samsat masih datang oleh masyarakat. Kadang-kadang ya banyak orang, ada yang petani yang pakai sandal jepit misalnya ke kantor samsat, tapi ke institusi untuk menerima memungut pajak belum. Kalau di layanan lain lewat channel itu semacam ada revolusi gitu, tetapi kalau di layanan konvensional di kantornya ini kok belum ada perubahan yang mendasar, misalnya dalam hal kultur ini petani nganggo sandal jepit dicueki aja mestinya selamat pagi Pak misalnya. Ini pun kabarnya Pak Ayun mestinya itu ditumbuhkan sejak dari sana, sejak dari menerima tamu apa itu atau satpam di sana, seperti halnya di bank-bank. Apa yang bisa kami bantu Pak? Ini kayaknya perlu loh itu, kalau enggak waduh gimana namanya aja kantor untuk memungut pajak. Ini dari sisi pelayanan yang konvensional. Kedua terkait juga saran ya titik-titik tentu yang harus dijemput pula itu loh, apakah samsat keliling atau apa semacam itu. Samsat keliling kemarin di mana ada pelayanan samsat keliling itu sama mobil sudah sekaligus unit untuk melayani 5 tahunan gitu ya. Cak Baujan kemarin ya ada di Kabupaten mana, jadi 5 tahun itu sudah dilayani di mobil itu misalnya. Itu salah satu terobosan karena itu timbang soal tahunannya, karena 5 tahunannya itu yang agak ribet, pelayanannya masih ribet. Itu yang perlu dikoreksi, dievaluasi soal 5 tahunannya. Ini juga menyangkut institusi lain, nah Polri misalnya dan sebagainya, sisi keamanan. Nah ini yang perlu juga segera dibenahi yang 5 tahunan ini. Selain tadi yang perlunya ekosistem baru di manajemen pelayanan di kantor samsat. Tapi itu yang menarik tuh yang tadi bilang tentang pelayanan sama guru sapa itu kan berarti juga ini ya ada standarisasi gitu Pak ya. Ya. Dan wajahnya harus senyum. Nah, tapi yang kita tahu juga ada beberapa orang yang kadang meskipun senyum kelihatannya nggak senyum loh Pak. Jangan kayak saya. Iya. Jangan kayak saya. Ini maksudnya milih yang mana ini, menyindir yang mana gitu? Yang gagal-gagal itulah yang dipasang misalnya, atau yang cantik-cantik lagi. Oke, jadi pentingnya service excellence sama ini ya Pak ya, mungkin culture yang ya hampir 11-12 dengan di perbankan. Nah, misalnya. Padahal sama-sama loh membayar, kalau di bank malah ngasih uang sendiri gitu ya, nggak hilang gitu. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Jadi dua ini kan ya. Silahkan. Sungguh pun saya meyakini bahwa semakin lama ke depan ini nanti fungsi pelayanan oleh samsat ini akan semakin berkurang. Dengan orang pasti lambat laun akan menyukai model pembayaran dengan memanfaatkan channel karena di dekat, di mudah dan seterusnya itu. Tetapi bagaimanapun sesuai dengan
filosofi sesuai dengan namanya sistem administrasi manunggal atau latak. Jadi ya bagaimanapun keberadaan Samsat ini tetap perlu direalisasi, tetap perlu dipertahankan keberadaannya. Hanya saja mau tidak mau dalam konteks pelayanan pembayaran pajaknya, karena orang mungkin sudah melalui atau lebih bergeser ke model lain, itu artinya barangkali di SDM, kemudian di infrastruktur dari keberadaan Samsat itu sendiri yang dari sekarang saya kira juga perlu dilakukan apa istilahnya proyeksi ke depannya. Kalau model-model bank itu kan yang dari disinggung oleh teman-teman, dia secara apa namanya lokus saja itu kan ya lebih terpusat ya, lebih tersentral bangunannya, penataannya itu. Sementara di Samsat ini karena memang bangunan lama, model manajemen lama, sehingga ya rata-rata ya semacam ini kan. Ini saya kira mempengaruhi pelayanan. Jadi kayak misalnya suhu udaranya, AC-nya berapa derajat, gitu ya Pak. Kalau gedungnya. Kalau punya satu kayak model bank itu kan dia manajemennya lebih bertata, ya dan segala aparatur di dalam juga enak. Kan kalau di Samsat ini beda memang dengan swasta pada umumnya, karena di tempat ini istilahnya kalau bicara SDM ya, dari sisi hak dan kewajibannya saja kan relatif dari atas ke bawah di luar insentif ini relatif ini sama kan. Kalau di bank-bank ini kan beda, dalam di depan semakin naik jabatannya nanti dan fasilitas dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban yang terimanya udah beda ya. Saya juga menginformasikan bahwa memang mungkin akhirnya yang konvensional itu akan ditinggalkan dan semuanya akan ke e-channel tadi ya. Tetapi kita di 38 kota kabupaten di Jawa Timur itu mungkin tidak semuanya yang akhirnya jaringannya cukup bagus ya Pak ya. Akhirnya itu bisa dijangkau dengan pembayaran pajak yang model gimana? Mungkin bisa kita makan dengan aksen kalau saya melihatnya memang kantor bersama Samsat ini ya menjadi wajib ya. Terus ada ya, bukan hanya sekedar menjadi tempat untuk melakukan pelayanan secara tradisional, tapi juga justru ketika berbicara di channel misalnya, di situ kan dibutuhkan perangkat-perangkat yang harus dipersiapkan. Termasuk hari ini kita melakukan podcast ini dalam rangka untuk bagaimana masyarakat yang sudah lebih banyak aktif dalam dunia digital, ya, platform media sosial dan lain-lain. Saya kira itu juga akhirnya juga akan merasa bahwa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Samsat dengan menggelar podcast ini juga menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal bagaimana selanjutnya, kalau saya sederhanakan begini. Jadi podcast ini kan kita tayangkan di YouTube atau di platform yang lain kan. Dan di situ kan kita bisa melihat bagaimana tingkat reviewnya masyarakat itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana respon mereka melalui komentar-komentar. Saya kira kalau untuk mengetahui seberapa besar sih kekuatan masyarakat ini dalam dunia digital misalkan, dunia ini kira-kira seberapa kuat misalkan gitu. Dan ya saya lihat memang persoalan kita tidak sedikit ya. Kita berbicara 38 kabupaten kota itu memang tidak semua terjangkau oleh internet dan lain-lain. Termasuk juga bahwa masyarakat kita yang wajib pajak ini kan ya mereka terdiri berbagai kelompok dan golongan gitu ya. Kalau kita klasifikasikan ada gengsinya, kemudian ada yang
banyak pengelompokannya, jadi kita tinggal yang bagian gengsinya itu kita harus bagaimana, kemudian yang biasa dengan tradisional pun juga ya kita harus seperti itu. Jadi pada prinsipnya bahwa harus dilakukan inovasi oleh Samsat itu dengan melibatkan banyak hal. Jadi kalau kita hari ini yang datang isi podcast, ya bukan berarti bahwa podcast ini hanya untuk diberikan edukasi oleh teman-teman anggota DPR saja, tetapi justru malah podcast ini akan lebih banyak ditonton, lebih banyak dilihat, misalkan dengan ya sekali-kali hadirkanlah siapa ini endorse gitu ya, yang sekiranya ini bisa menaikkan reviewnya, reviewnya itu bisa lebih tinggi gitu. Tambah gitu Nah, ya, kayak gitu makasih sih, ya. itu kan bagian dari inovasi juga. Iya. Oke, jadi yang pertama itu kita lihat gitu ya, kelompoknya apakah ini Gen X, milenial atau Gen Z. Nah kalau Gen Z hampir semua mungkin akhirnya sudah mulai nih sama digital gitu. Jadi cukup handphone di tangan gitu ya, bisa pembayaran apapun pakai ini. Nah tapi pada kenyataannya ternyata tidak semua masyarakat itu punya kesadaran yang penuh dan bertanggung jawab untuk membayar pajak. Bahkan akhirnya saya mendengar, mobilku udah 3 tahun nih gitu ya, nggak dibayar. Kok bisa? Kenapa? Saya tanya gitu. Iya kan beda, nggak ada notif gitu. Kalau misalnya kita nggak bayar wifi aja 1 bulan, akhirnya diputus. Nah, karena mungkin sanksinya itu tidak ada, dan kalau mereka bilang apa ya benefitnya, nah mungkin saya orang awam bisa diinformasikan sebenarnya benefit dari membayar pajak itu apa sih bapak-bapak? Silakan. Langsung saya dulu. Tadi kan saya terakhir awal. Nanti bergantian gini ya. Ya sebenarnya kalau bicara benefit, bicara manfaat apa yang bisa didapatkan dengan wajib dengan membayar pajak, saya kira ya secara tentu ini dampaknya pada bagaimana pembangunan ini bisa jalan dan lain-lain. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kansia tadi, bahwa bagaimana keberadaan Samsat ini ya terasa seperti halnya perbankan, seperti halnya bank. Orang datang ke bank itu apa sih? Kan untuk mendapatkan manfaat. Betul. Begitu kan? Kenapa bisa mendapatkan manfaat dengan datang ke bank? Ya karena bisa mengambil uang, mengambil keuntungan, kan begitu. Nah, kita coba rubah cara berpikir itu melalui wajib pajak ini. Jadi wajib pajak itu manfaat apa sih yang bisa diperoleh oleh masyarakat misalkan? Nah, ya selain di sektor pembangunan tadi, tapi juga mungkin juga harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ketika kita melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, gitu ya, maka paling tidak kita bisa memberikan berikan contoh, gitu ya, kepada generasi penerus dan yang lain-lain. Karena saya kok berkeyakinan bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang ya tidak hanya sekedar berpikir dirinya sendiri, tapi juga pasti mereka berpikir tentang masa depan seperti apa. Dan ya kita tinggal mengulas itu semua, bahwa keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan itu kaitannya dengan peran penting daripada masyarakat. Oke, ada yang mungkin yang mau menambahkan? Jadi ingat Silakan. bentar, Bang. Gus, oh iya gitu ya, Gus sama. Ada tambahan nih Gus sama. Ada. Saya sederhana aja sih, Mbak. Jadi kita harus, ketika kita bicara tentang pajak, kita bicara tentang person, kan kita harus lihat dulu nih, kenapa dia mau bayar dan kenapa dia nggak mau bayar. Mungkin reward punishment itu sesuatu ya. Tapi juga kita harus lihat juga ada beberapa orang yang memang butuh value. Dia nggak bisa dengan approaching yang bersifat reward dan punishment. Beberapa mungkin butuh value, beberapa mungkin malah butuh added value. Jadi kesadaran di satu sisi yang lain. Beberapa juga memang tidak bayar pajak bukannya nggak mau, tapi memang aksesnya yang susah dan seterusnya. Itu yang butuh pemetaan dulu untuk kita kemudian bisa dapat solusinya secara. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan, silahkan. Pajak tadi saya nengok ya, barangkali perlu juga dipompa pemahamannya pada
pajak ini apa manfaatnya untuk saya, untuk keluarga saya dan sebagainya. Soal dari sisi privatnya bahwa kalau nggak bayar pajak pada akhirnya akan menurunkan aset kendaraannya itu satu. Terus nanti repot lah kalau di lapangan kan gitu loh kalau. Tapi dari sisi yang lebih penting ya kita bangun anak bisa sekolah dan SMK misalnya contohnya karena itu kan pajak dari motor tadi. Maka ini diganti, ini contoh sederhana saya maksudnya, ganti saatnya mencoba kerja, datang ke sekolah-sekolah dengan memberikan pemahaman anak-anak itu untuk apa pajak itu, bayar pajak kendaraan bermotor itu atau pajak secara umum itu untuk apa, dilatih mereka, dikasih pemahaman, nanti kita tugasi lagi anak pelajar itu kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Pak Bu bayar pajak apa belum? Padahal manfaatnya pajak begini-gini loh, kalau enggak malu. Atau tidak dikaitkan juga kira-kira kebijakan saat masuk sekolah dengan apa ya semacam ya tugas ringan, coba fotokopi pajak, misalnya gitu, bukti pajak. Nah, ini semacam apa? Belum tentu harus begitu, itu sekedar contoh gitu maksud saya bagaimana melibatkan pelajar ini ke dalam membangun ya pemahaman kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat arti pentingnya pajak. Ya, tadi saya menyambung ke Cak Paujan tadi ya. Soal dari kantor Samsat ya kaku menurut saya. Sekarang di pajak pusat itu sudah agak desainnya sudah agak trendy gitu kan, agak nyaman nih. Ini kalau yang Samsat kita masih kantor pemerintahan yang seakan-akan kesannya itu pelayanan yang dulu gitu loh, yang jadul begitu kesannya, bukan tempat yang agak happy didatangi. Kalau sekarang kantor pajak, kan datang kita ke Telkomsel misalnya, emang aja anunya itu ya, kita bayar, rasa nggak bayar gitu. Nah, inilah suasana ini yang penting untuk diciptakan juga dengan infrastruktur tadi. Kantornya ya dirombak lah kalau begitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya. Jadi penting juga untuk akhirnya tadi Mama dengan Kang Fauzan menginformasikan bahwa pentingnya nih untuk pendidikan karakter. Jadi bagaimana sih menanamkan tanggung jawab dan itu dari kecil gitu. Dan itu apakah belum dilakukan atau bagaimana ya? Kalau sekarang kan lebih pada yang masuk nih pendidikan karakter, anti korupsi ini sudah masuk, terus anti bullying dan lain sebagainya nih, mulai dari sekolah SD, SMP sampai dengan SMA. Nah, akhirnya apakah ini nantinya akan dimasukkan ke dalam pendidikan karakter? Itu sebenarnya bisa ya Kang ya, sangat bisa gitu ya. Hanya mungkin upayanya ini akan disegerakan atau bagaimana nih? Terpikir nggak Kak gimana? Ya kalau saya gimana caranya teknis Bapenda nanti berdiskusi lah dengan tim ahli, pasti ketemu soal kalau yang penting ada kemauan prinsip dulu. Kan kalau dulu zaman dulu saya kecil itu kita ini disuruh P4 apa penataran P4 zaman dulu itu bisa di seminggu atau 2 minggu gitu. Nah ini diselipkan boleh saja di apa gitu ya, bahwa sadar pajak, taat pajak, arti pentingnya bayar pajak gitu. Nah kalau enggak, anak mudanya cuek juga gitu. Setelah dia kerja nggak apa-apa kok nggak ditangkap polisi kok. Iya, Kan padahal aja ini nanti cara sekarang berpikirnya. ditangkap polisi ya Kang ya. Kalau nggak Ditangkap di ditangkap tempat polisi itu. kok. Kadang-kadang itu kalau hanya pikirannya tidak ditangkap polisi saja, waduh. Dan bagaimana dengan berarti kolaborasi. dewan libatkan juga boleh, sudah jadi di dewan jadi pengajar ke sekolah-sekolah sana. Masya Allah. Kan bisa juga begitu toh? Siap. Ya. Oke, berarti itu adalah salah satu upaya gitu ya, menanamkan kesadaran dan tanggung jawab untuk taat membayar pajak. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan? Silakan. Oke. Saya ini mau nambah apa lagi kan sudah komplit. Sudah komplit. Jadi pada prinsipnya begini Pak, ketika kita melihat pajak yang menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, yang salah satu andalannya adalah pajak kendaraan bermotor, itu ya inilah yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi sayangnya kita ini tidak dibarengi aturan karena tidak ada sanksinya atau aturan yang sifatnya memaksa agar wajib pajak ini membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau saya boleh usul ya, nah itu yang diubah dan ini kan wewenang dari pusat, gitu. Karena orang ditanya, nggak ada orang ceritanya ditangkap kemudian dipenjara gara-gara
pajak kendaraannya. Pajak gitu ya. Jadi sanksinya kurang berat, bukan Jadi denda sanksinya- gitu. Jadi sanksinya bukan ini denda. Nggak boleh nikah gitu mas. Kadang pemutihan loh Gus. Jadi nggak ada denda tetap. nah itu. Nah kemudian kalau terkait tadi yang saya tangkap manfaat pajak itu banyak manfaatnya. Karena pajak ini adalah di bagian negara, bagian dunia manapun ya, di seluruh negara ini pajak itu adalah salah satu atau satu-satunya pemasukan pemerintah yang legal dari masyarakat. Maka dulu Bung Karno menyatakan dari rakyat untuk rakyat, ya maksudnya ini rakyat gotong royong bayar pajak, pajak yang dihimpun ini kemudian dimanfaatkan untuk salah satu yang terlihat nyata, perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Jadi sampai-sampai ini lewat jalannya mulus ya dari mana? Pajak. Dari pajak. Itu saja. Belum lagi hal-hal lain yang terkait program pemerintah provinsi Jawa Timur yang dirasakan langsung maupun tidak langsung melalui sektor pendidikan, sektor kesehatan, kan banyak gitu. Betul. Kalau kita terangkan semua di sini tidak cukup. Nggak cukup nih ya. Bisa Satu hari sampai. satu malam itu tidak cukup gitu. Jadi saya rasa memang dunia edukasi, sosialisasi, dan memang usul yang sangat menarik ketika tentang pajak, pentingnya pajak ini juga diselipkan dalam kurikulum pendidikan. Oke. Tetapi itu sekali lagi bukan kewenangan Iya. anggota DPR provinsi, bukan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi adalah kewenangan pusat. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya itu banyak ya manfaatnya dari kita membayar pajak, tidak hanya infrastruktur seperti jalan, jembatan yang kita rasakan saat ini, tetapi juga pengembangan SDM mulai dari pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya. Bisa ada tambahan lagi? Ya, karena memang negara ini negara daerah juga sama. Seolah tidak bisa tumbuh, tidak bisa ngurusi rakyatnya dengan baik kalau tidak memajaki rakyatnya. Memang itu faktanya. Apa rutinitas kita sehari-hari yang bisa lepas dari pajak? Makan, Betul. Makan, ya retribusi daerah. tempat tinggal, ada BPP-nya, pajak lagi, motor, pajak, mau jalan-jalan, masuk Kencing Nah, aja. semua ada pajak. Semua ada pajak. Betul. Sesuatu yang sebetulnya tidak populer kalau kemudian umpama dimasukkan ke dalam kurikulum apa sama ada dengan cara korupsi dan sebagainya. Tetapi barangkali masuknya value meminjam istilahnya ramah Oke. kalau bupati sampah saya promosikan di sini. Wow. Oke, rekomendasi. Ini kan nggak usah dididik, nggak apa-apa. Siapa tahu ada orang dari Sapali katanya. Boleh jadi misalnya value-nya yang dimasukkan. Iya, betul. Misalnya tadi disinggung soal P4 ya. P4. Saya tidak pernah menangi P4. Oh, gitu ya. P4 ya. Mohon maaf. Generasinya beliau. Generasinya. Tetapi kan pendidikan misalnya tentang cinta terhadap tanah air itu kan bisa masuk dari situ. Kalau menjadi nyala dan saya tadi salah satu ukurannya membayar dan memang dalam konteks ini kalau tujuan sudah berjalan perlu juga keteladanan dari pemerintah selaku stakeholder yang di dalamnya punya perangkat untuk melakukan pemungutan pajak itu memberikan contoh dan sampai orang kemudian merasa bahwa hari-hari dia yang setiap saat selalu kena pajak kemudian ada pemberontakan, ada kebangkangan karena dia tidak menerima feedbacknya, merasa tidak menerima feedbacknya. Betul. Ya, Kan? saya nyambung. Tadi sampai nyinggung soal pemutihan. Nah, ini saya mau Gimana nih, komentar. Kang? Pemutihan itu setelah dipikir-pikir lama, sepertinya kok insentif kepada orang yang tidak taat pajak. Gitu ya. Jadi malah. Jadi saya teruskan dulu. Nah, jadi Kalau kalau bukan. dia tidak taat pajak, maka dapat insentif, dia akan dendanya dihapus, begitu kan? Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang taat pajak? Apa insentifnya? Kira-kira hadiah umroh untuk berapa biji sejatim gitu sangat tidak pas gitu.
di Jawa Tengah ada perubahan pergeseran dan sepertinya saya kok tertarik. Orang yang tak pajak tidak pernah sama sekali telat gitu dalam membayar, dia on time, maka dia akan dapat diskon pembayarannya tiap tahun. Mungkin ini lebih adil. Mungkin ini lebih adil dan perlu kita pikirkan. Jawa Tengah sudah sedang berjalan seperti itu. Dari evaluasinya bahwa ya pemutihan itu intinya pendekatan kepada orang yang tidak taat pajak saja. Kira-kira begitu. Nah ini mungkin juga untuk tapi kita untuk yang pikir. taat pajak dikasih diskon. Apa? Iya dong. Tapi kalau di Kalau Jawa kita Tengah kan ya, enggak. kalau kita Ya yang taat pajak ya wes go gitu saja. Nah, mungkin bisa segera Kita pikirkan paling setidak-tidaknya itu kita pikirkan, termasuk Komisi C mendatang untuk memikirkan itu. Oke, Komisi C gitu ya. Oke, nah sekarang step closing. Mungkin bisa gimana caranya gitu ya, pentingnya untuk membayar pajak buat penonton podcast PAD. Oke, maksud saya ya. Iya. Menyambung dari tafsir. Jadi memang hari ini perlu dipikirkan untuk memberikan reward kepada masyarakat yang patuh terhadap pembayaran pajaknya. Dan seperti halnya ketika kita misalkan di perbankan kita ambil kredit ya, kalau kita per bulannya itu lancar, itu sebelum selesai kredit kita itu biasanya udah ada tawaran kan, udah ada tawaran, Udah tawaran ya. lagi, gitu Belum kan. lunas sudah ada tawaran. Nah, ya. Jadi artinya bahwa masyarakat yang sudah patuh itu memang perlu dikasih penghargaan, dan saya kira ini akan berdampak juga kepada mereka ini tentu akhirnya akan menjadi contoh kepada yang lain yang belum taat. Oke, mungkin ada tambahan dari bapak-bapak sekalian? Silakan Gus Mama. Jadi menarik bicara tentang pajak. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Nasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pemetaan itu jadi reward ada, punishment juga ada, dan punishment seperti yang dikatakan oleh Gus Azed tadi, punishmentnya harus lebih mendalam, bukan hanya berbicara tentang denda. Terus habis itu kita bicara tentang kendala juga apa. Ada beberapa daerah yang hari ini memang seperti di Madura, beberapa titik memang sampai 80-100 kilo dari kantor pusat pelayanan dan tidak ada alamat dan Indomaret di sana. Itu juga jadi kendala. Terus value tadi juga kita masukkan, dan mungkin reward-reward yang lain juga bisa kita lakukan. Tapi ketika semua ini kita jalani, dianalisa secara utuh, saya yakin pada akhirnya akan menimbulkan sebuah hasil yang signifikan. Mungkin juga satu tambahan usulan dari saya, kalau Bapenda ini sudah open dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemungut pajak, bolehlah kita juga bikin offline yang pemungut pajak yang bersifat offline gitu. Jadi bukan hanya yang bersifat online seperti merchant-merchant tadi itu, tapi juga offline yang bersifat badan. Mungkin ini sebagai PR buat Komisi C berikutnya, karena saya kayaknya nggak jadi lagi tahun depannya harus maju kecilkan saya Oke, baik Bapak Ibu, Mbak Emas dan adik-adik di rumah, sekian PAD Cash kita hari ini. Ingat, taatlah membayar pajak karena itu berkontribusi terhadap pembangunan Jawa Timur dan Indonesia emas maju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.